Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membacakan textbook reading yang berjudul Neuropathic Pain in Nervous System Tumors yang ditulis oleh Augusto Tommaso Caraceni dan Fabio Formaggio. Di mana di sini diterbitkan di dalam buku Neurorehabilitation in Neuro-Oncology. Oke, jadi ini adalah overview yang akan kita bahas pada diskusi kali ini, yaitu yang pertama tentang cancer pain, kemudian neuropathic pain and central pain, neuropathic cancer pain, pain in brain and brainstem tumors, pain in spinal tumors, dan concussion. Nah, di sini untuk cancer pain, itu seperti yang kita ketahui bahwasannya di buku ini disebutkan untuk pain atau nyeri itu merupakan salah satu simptom yang seringkali terjadi pada pasien dengan kanker, di mana kurang lebih sekitar 30% pada pasien yang menderita kanker itu dia mengeluhkan adanya nyeri yang diakibatkan oleh adanya tumor tersebut. Nah, di sini untuk prevalensinya sendiri, untuk nyerinya itu dia bisa meningkat, yaitu sampai sekitar 50% pada kasus tumor yang dalam penanganan, dan juga bisa sampai meningkat sampai 70% kasusnya pada pasien-pasien dengan tumor dengan stadium lanjut, di mana disebutkan dalam buku ini kurang lebih 66% pada pasien dengan kanker stadium lanjut di sini menderita nyeri, di mana tidak dapat secara optimal untuk ditangani atau dikontrol. Nah, di sini kaitannya dengan nyeri pada pasien dengan kanker stadium lanjut, biasanya berkaitan dengan keluhan-keluhan lainnya seperti fatigue atau kelelahan, kemudian dyspnea, kemudian anoreksia, anxiety atau cemas, kemudian depresi, dan juga ada gangguan otonom. Di mana nyeri dan juga gangguan-gangguan tersebut akan berakibat secara langsung mengakibatkan adanya penurunan fungsi atau disabilitas, dan juga ada penurunan dari quality of life pasien tersebut. Nah, di sini untuk penanganan atau tujuan utama pada pengobatan intervensi yang dilakukan pada pasien-pasien dengan kanker yang mengalami nyeri tadi, itu dia dari yang tujuan awalnya adalah untuk mengurangi intensitas atau derajat nyeri, itu dia menjadi global palliative care strategy, di mana ada beberapa strategi yang lakukan pada penanganannya, yaitu yang meliputi pharmacological therapies atau pengobatan farmakologi, kemudian physical intervention, kemudian juga physiological dan social support. Nah, untuk pharmacological therapy sendiri pada penggunaan obat-obatan di sini itu berpatokan pada WHO, di mana WHO pernah mengeluarkan suatu rekomendasi atau yang disebut sebagai WHO Analgesic Ladder, di mana pada penggunaan obat-obatan atau farmakologi di sini itu dia dibagi atau diberikan sesuai dengan intensitas nyeri yang dialami oleh pasien tersebut. Di mana di sini intensitas nyerinya itu dibagi menjadi mild, kemudian moderate, dan severe. Nah, di sini untuk yang pengobatan pada kasus-kasus pasien yang mengalami nyeri yang mild, itu pengobatannya itu dengan menggunakan obat-obatan non-opioid, misalnya paracetamol, aspirin, dan NSAID. Nah, apabila nyerinya itu dia persisten atau tetap tidak berkurang atau bahkan mungkin meningkat menjadi moderate, nah maka di sini obat yang digunakan beralih menjadi obat-obatan analgetik dan juga yang opioid yang bersifat lemah atau weak opioid. Di sini misalnya ada analgetik yang digunakan itu yang tramadol, kodein, dan juga low dose of oxycodone dan juga morfin. Nah, apabila di sini juga masih persisten atau nyerinya bertambah, itu kita bisa menggunakan strong opioid dan non opioid. Misalnya di sini adalah oxycodone, morfin, dan juga fentanyl. Nah, di sini ada beberapa patokan yang digunakan di sini untuk pemberian obat-obatan untuk mengatasi nyeri di sini.
di mana obat yang diberikan itu sesuai dengan arah dari jarum jam atau sesuai dengan intensitasnya tadi. Jadi apabila misalnya diberikan obat-obatan yang non opioid, apabila dia tidak berhasil maka beralih ke obat-obatan yang lebih kuat atau dan juga seterusnya. Jadi jarang apabila pasien biasanya dia sudah moderate, apabila tidak berfungsi atau tidak berhasil itu diberikan obat-obatan yang lebih rendah atau yang biasanya ditujukan untuk yang mild atau yang lebih rendah intensitasnya. Kemudian biasanya di sini untuk diberikan lebih preferable apabila diberikan secara intraoral dibandingkan dengan yang invasif atau secara IV line. Kemudian di sini disarankan untuk menghindari dosis yang fix atau tetap. Jadi disarankan itu dosisnya disesuaikan dengan respon sesuai dengan respon masing-masing pasien. Karena setiap pasien masih memiliki respon yang berbeda-beda terhadap obat yang diberikan. Nah, kemudian juga yang perlu uh, perlu perhatian yaitu adalah efek samping yang tidak diinginkan dari obat-obatan yang diberikan. Karena apabila diberikan dalam jangka waktu panjang, tentunya akan ada efek samping yang dapat terjadi dalam penggunaan jangka panjang. Kemudian untuk di sini dalam pemberian obat-obatan analgesik tadi, di sini bisa diberikan adanya pengobatan adjuvan, di mana pengobatan adjuvan ini bisa diberikan pada uh, derajat-derajat intensitas, baik itu yang mild, moderate, maupun severe, itu dia bisa diberikan obat-obatan adjuvan, yaitu misalnya gabapentin, antikonvulsan, maupun antidepresan. Nah, di sini biasanya diberikan pada pasien-pasien yang mengalami sindroma yang spesifik, yaitu misalnya neuropathic pain dan juga pain yang berasal akibat adanya infiltrasi sel-sel kanker pada tulang. Nah, kemudian untuk di sini ada contoh beberapa macam obat yang dapat diberikan pada penderita kanker yang mengeluhkan adanya nyeri. Ada berbagai macam obat dan juga dosisnya di sini yang diberikan berdasarkan tadi sesuai dengan tingkatan atau intensitasnya. Di sini adalah yang paling ringan, paracetamol, ibuprofen, kemudian di sini ada ketorolac, kodein, tramadol, tapentadol, itu untuk yang moderate, dan juga low dose dari oxycodone tadi itu dapat diberi, dan juga morfin itu juga dapat diberikan pada yang moderate, dan juga untuk yang severe itu adalah morfin, oxycodone, dan juga fentanyl. Itu perlu diperhatikan terkait dengan dosis dan juga range dose yang dapat kita berikan pada pasien. Nah, di sini untuk neuropathic pain dan central pain, di sini disebutkan bahwasannya apa sih yang dimaksud dengan neuropathic pain? Nah, neuropathic pain itu merupakan suatu nyeri itu yang dia berasal dari atau sebagai akibat dari lesi atau penyakit yang dia mempengaruhi dari sistem somatosensori atau sistem saraf sensoris. Di sini disebutkan bahwasannya untuk neuropathic pain itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang bersifat sentral maupun perifer. Nah, di sini untuk yang central pain atau kita sebut sebagai central pain syndrome di sini adalah merupakan neuropathic pain yang spesifik di mana itu yang dia berasal dari injury atau kerusakan atau adanya penyakit pada otak dan medula spinalis. Nah, di sini akibat adanya lesi atau injury pada otak dan medula spinalis tersebut itu akan mengakibatkan adanya neuronal excitability yang berlebihan atau excitability yang berlebihan, dan juga adanya loss of inhibitory. Jadi inhibisinya itu dia terganggu sehingga dia terjadi hyperexcitability, sehingga dia akan mengakibatkan adanya neurosensorial net damage yang akan mencetuskan terjadinya neuropathic pain. Nah, di sini ada berbagai kriteria yang disebutkan dalam buku ini terkait dengan neuropathic pain. Jadi neuropathic pain itu ciri-ciri atau karakteristik dari nyeri pada neuropathic pain itu merupakan tergantung atau sesuai dengan distribut
lokasi, anatominya. Jadi neuroanatominya, misalnya dia ada gangguannya, apa namanya, di medula spinalis, misalnya itu di level L5, nah itu akan gangguannya itu sesuai dengan dermatom atau distribusi dari L5 ke bawah. Dan juga misalnya pada apa namanya, gangguannya pada CPA tumor, misalnya pada kasus-kasus CPA tumor yang dia menekan dari nervus trigeminus, maka dia akan memberikan gangguan trigeminal neuralgia atau sesuai dengan distribusi dari nervus trigeminus. Kemudian adanya suatu history atau riwayat adanya neurological disease atau injury yang lokalisasinya itu dia dapat dijelaskan sesuai dengan distribusi dari penyakit tersebut. Misalnya pada kasus pada buku di sini disebutkan pada kasus stroke ataupun pada kasus multiple sclerosis, di mana itu dia akan memberikan apa namanya, distribusi atau lokalisasi nyerinya sesuai dengan lokasinya, di mana kalau gangguannya pada brain itu dia akan memberikan distribusi nyeri sesuai dengan kontralateral pada sisi lesi. Kemudian pada pemeriksaan didapatkan adanya tanda positif maupun negatif sensory sign yang dia terbatas atau bersamaan dengan adanya nyeri yang apa namanya, memiliki distribusi atau berkaitan dengan lesi neurologisnya. Kemudian dapat dilakukan diagnostik neuroimaging atau pemeriksaan neurophysiological test yang memastikan atau mengkonfirmasi adanya lesi pada apa namanya, susunan atau struktur saraf tersebut yang konsisten dengan nyeri dan apa namanya, distribusi dari sensorisnya. Nah, kemudian di sini yang disebutkan tadi bahwasanya untuk sentral neuropathic apa namanya, neuropathic pain tadi dibagi menjadi dua, yaitu sentral maupun periferal. Di mana untuk yang sentral itu dia akibat adanya lesi pada sistem apa namanya, saraf pusat atau central nervous system. Sedangkan untuk yang peripheral neuropathic pain itu akibat adanya lesi pada sistem saraf perifer. Nah, di sini apa namanya, sedikit contoh atau sekilas tentang mekanisme terjadinya neuropathic pain pada apa namanya, sentral neuropathic maupun periferal, di mana di sini untuk yang apa namanya, sentral itu akibat adanya lesi atau injury di otak maupun di medula spinalis. Di mana di otak itu dia bisa terjadi apa namanya, akibat adanya inflammatory mediator release, kemudian glial cell activation, cortical remodeling, dan juga ada peningkatan fasilitas dari apa namanya, excitability tadi, dan juga adanya penurunan dari faktor inhibisi. Sedangkan pada spinal cord itu hampir sama seperti pada otak, namun di sini yang membedakan adalah adanya peningkatan dari synaptic efficiency dan juga penurunan dari inhibitory tone. Jadi ini yang mengakibatkan adanya apa namanya, sentral neuropatik pada medula spinalis. Nah, sedangkan untuk yang periferal itu yang terjadi di level dorsal ganglia dan juga pada peripheral fiber. Di mana untuk yang apa namanya, peripheral fiber di sini terutama kaitannya dengan serabut saraf yang unmyelinated yang C atau tipe C yang dia tidak bermielin. Itu yang terutama yang menghantarkan apa namanya, berkaitan dengan penghantaran untuk nyeri. Dan juga untuk yang serabut saraf yang tipe A dan juga tipe gamma yang dia uh, apa namanya, thin atau tipis. Itu yang dia dapat apabila terjadi gangguan pada apa namanya, serabut saraf tersebut, itu dia dapat mencetuskan terjadinya apa namanya, peripheral neuropathic pain. Nah, di sini disebutkan di buku ini juga disebutkan bahwasanya dari 945 pasien yang menderita kanker, itu dia terdapat sekitar 27 pasien atau 2,8% yang mengalami atau mengeluhkan adanya central pain. Jadi di sini pada pasien yang mengalami kanker tidak hanya kanker pada apa namanya, otak dan juga medula spinalis, tetapi semua kanker, baik itu yang dia bisa mengalami pada kanker payudara, kanker usus, dan lain-lain yang apa namanya, mengalami metastase ke apa namanya, mendingan di torakal maupun di
otak. Jadi hanya sekitar 27 dari 945 pasien kanker yang mengalami atau mengeluhkan central pain. Nah, untuk neuropathic pain dan central pain, di sini untuk penanganannya, yaitu fokusnya adalah untuk mengurangi, intensitas atau derajat dari nyerinya, dan juga untuk, mencegah terjadinya disabilitas pada pasien tersebut. Saya tadi seperti, ada anxiety, adanya fatigue, adanya depresi. Nah, itu yang juga ditangani sehingga dapat mempertahankan dari fungsi pasien tersebut. Kemudian di sini disebutkan juga bahwasanya untuk, penata laksanaan di mana mengatasi penyebab atau etiologi dari, neuropathic pain itu tadi, itu biasanya tidak, dapat atau tidak pasti dapat mengalami atau mengakibatkan pengurangan dari nyeri tadi. Sehingga diperlukan adanya suatu manajemen yang, komprehensif pada pasien-pasien yang mengalami neuropathic pain. Nah, di sini untuk penanganannya itu dibagi menjadi 2, ada pharmacological dan juga physical terapis, di mana untuk yang pharmacological di sini, itu dapat diberikan obat-obatan antidepresan, kemudian juga antikonvulsan. Di mana untuk yang antidepresan misalnya duloxetine dan, tricyclic antidepresan, kemudian antikonvulsan misalnya pregabalin dan gabapentin, itu merupakan, first line treatment atau first line terapi yang dapat diberikan pada pasien-pasien yang mengalami, neuropathic pain. Nah, di sini untuk yang physical terapis, itu misalnya bisa dilakukan, rehabilitasi medik, misalnya pada pasien-pasien yang di sini dicontohkan dalam buku ini, pada pasien-pasien yang mengalami, amputasi dari ekstremitas, itu dia dapat dilakukan rehabilitasi medik dengan, gerakan-gerakan, sehingga dia dapat mengurangi terjadinya, nyeri pada bagian yang tadi dilakukan amputasi. Kemudian juga dapat dilakukan stimulasi pada motor cortex atau motor cortex brain stimulation, sehingga dapat diharapkan untuk mengurangi adanya, central pain yang terjadi pada sisi kontralateral. Nah, ini adalah obat-obatan yang dapat diberikan dan juga dosis, obat-obatan yang dapat diberikan, gabapentin, pregabalin untuk yang antikonvulsan, sedangkan ini amitriptilin, duloxetine yaitu untuk yang antidepresan. Nah, di sini disebutkan juga bahwasanya tidak ada, guideline manajemen yang, fix atau tetap untuk penanganan pada kasus-kasus central pain. Di sini disebutkan juga meskipun dengan pengobatan yang, terbaik, yang diberikan pada pasien tersebut, di sini central pain itu, hanya dapat mengurangi, beberapa derajat atau intensitas dari nyerinya, dan juga biasanya beberapa pasien itu dia, apa namanya, mengalami kegagalan, pengobatan yang diberikan dengan pengobatan analgesik. Jadi di sini, disebutkan juga, yang tadi disebutkan itu hanya sekitar, 66% dari pasien-pasien dengan penderita kanker itu tadi, itu yang dia, apa namanya, mengalami atau tidak dapat ditangani secara optimal dengan penggunaan obat-obatan. Nah, di sini untuk, neuropathic cancer pain itu, apa namanya, biasanya berkaitan dengan adanya pertumbuhan tumor tersebut yang mengakibatkan adanya gangguan pada struktur dari, serabut saraf. Nah, di sini ada beberapa karakteristik dari neuropathic cancer pain yang dapat gunakan untuk membedakan, neuropathic pain tersebut dengan non-neuropathic pain. Yaitu yang pertama kaitannya dengan distribusi, bahwasanya untuk yang tadi disebutkan untuk yang neuropathic cancer pain itu tadi, itu dia sesuai dengan, distribusi dari saraf yang mengalami gangguan. Kemudian dari kualitasnya biasanya untuk yang neuropathic
pain itu tadi, itu dia biasanya bersifat, seperti tertusuk-tusuk, kemudian seperti terbakar. Nah, itu yang, membedakan dengan nyeri yang non-neuropatik. Kemudian penyebab atau mekanisme penyebab terjadinya nyeri, itu yang dapat kita gunakan, untuk membedakan. Pada neuropatik pain itu tadi biasanya dia nyerinya bersifat, apa namanya, terus-menerus dan juga dia biasanya juga bisa dicetuskan oleh, suatu rangsangan atau suatu sensoris yang harusnya dia tidak mengakibatkan nyeri, tetapi pada pasien tersebut dia terjadi, eee, apa namanya, nyeri meskipun misalnya disentuh atau, mengalami rangsangan yang seharusnya tidak bersifat nyeri. Kemudian di sini disebutkan juga bahwasanya untuk neuropathic cancer pain itu dia biasanya ditangani dengan obat-obatan opioid, di mana obat-obatan antidepresan dan antikonvulsan itu biasanya digunakan sebagai, adjuvan atau sebagai tambahan. Nah, di sini dicontohkan, di sini contoh dari, neuropathic cancer pain pada pasien dengan karsinoma serviks, itu pada perempuan, yang dia terdapat infiltrasi pada, plexus lumbar, yaitu di sini kalau bisa kita lihat itu di antara, L5S1, di sini untuk, pasien tersebut dia mengalami keluhan adanya nyeri yang bersifat, menusuk atau dia tajam, kemudian dia juga mengalami, nyeri yang sifatnya, seperti rasa terbakar, kemudian juga mengalami dysesthesia terhadap, sentuhan. Jadi kalau dia disentuh pada daerah sesuai dengan distribusinya tadi, itu dia akan mengalami, nyeri atau kesakitan. Nah, kemudian di sini ditunjukkan bahwasanya pada pasien ini yang daerah yang berada pada garis yang berwarna biru ini tadi, itu dia di sini disebutkan dia mengalami, loss of sensory atau misalnya baal atau hipoestesia, sedangkan pada yang berada di dalam garis merah ini, itu dia mengalami, allodynia terhadap sentuhan. Jadi kalau dia diberikan sentuhan pada daerah sini, dia akan mengalami nyeri atau kesakitan. Ini adalah contoh, neuropathic cancer pain, yaitu pada pasien yang mengalami kanker serviks di mana terdapat infiltrasi pada, plexus lumbar. Nah, kemudian pada pain in brain and brainstem tumor, jadi pada, nyeri yang terjadi pada pasien yang menderita tumor pada otak dan juga batang otak, di sini biasanya nyeri yang terjadi itu, biasanya adalah headache atau nyeri kepala, yaitu sekitar 30 sampai 90%. Dan nyeri di sini biasanya bersifat non, neuropatik, di mana nyerinya adalah bersifat tumpul, kemudian diffuse atau merata di, apa namanya, daerah kepala, di mana tidak bisa dilokalisir, kemudian terjadi setiap hari atau recurrence, di mana dia memberat pada waktu pagi hari, kemudian juga, biasanya memberat pada waktu dia tiduran, kemudian dia bisa diperberat atau diprovokasi dengan, falsafa manuver. Nah, di sini biasanya nyeri yang terjadi akibat, tumor dan juga brainstem tumor ini biasanya dia akibat adanya peningkatan intracranial pressure atau TIK akibat adanya, apa namanya, surrounding brain edema atau edem, perivokal di sekitar tumornya dan juga akibat pertumbuhan dari tumor itu sendiri, atau di sini dia juga bisa terjadi, obstruksi atau gangguan dari aliran CSF, sehingga dia mengakibatkan terjadinya hidrosefalus. Nah, di sini disebutkan bahwasannya neuropathic pain akibat adanya tumor pada otak dan juga batang otak, itu dia biasanya jarang terjadi dibandingkan dengan neuropathic pain yang dia, terjadi pada medula spinalis. Nah, di sini untuk penata laksanaan, nyeri pada pasien dengan tumor otak dan juga tumor pada batang otak, itu biasanya kita menggunakan steroid, yaitu menggunakan dexamethasone, di sini dengan
usual dose-nya disebutkan 4 sampai 8 miligram per hari, dan juga dapat diberikan higher dose atau dosis yang tinggi pada pasien-pasien dengan treatment failure case, dan biasanya bisa diganti atau diberikan bersama dengan mannitol pada kasus-kasus yang urgent atau yang misalnya terjadi penurunan kesadaran akibat peningkatan TIK tadi. Nah, di sini yang perlu diperhatikan pada pemberian steroid adalah efek samping yang dapat terjadi, yaitu di sini disebutkan efek samping yang bisa terjadi dengan pemberian steroid, yaitu adalah oral thrush atau sariawan, kemudian disforia, kemudian cushing dysmorphism, kemudian juga bisa terjadi steroid myopathy, terutama pada ekstremitas bagian distal dari ekstremitas, bisa terjadi osteoporosis, kemudian gastric lesion dan juga diabetes mellitus. Kemudian juga yang perlu diperhatikan pada pemberian steroid yaitu adalah untuk tapering dari steroid, di mana di sini untuk taperingnya itu dilakukan secara perlahan atau slow steroid tapering, di mana taperingnya itu dilakukan dalam jangka waktu 2 minggu atau mungkin lebih, tergantung dengan berapa lama kita memberikan steroidnya dan juga dosis yang diberikan, karena pemberian steroid dalam jangka waktu yang lama itu dia dapat mengakibatkan adanya gangguan pada HPA aksis. Nah, kemudian untuk sifat dari neuropathic pain pada pasien dengan tumor otak dan juga tumor pada batang otak, itu dia biasanya onset-nya itu dia biasanya bisa delay atau terjadi beberapa waktu kemudian, bisa beberapa hari atau beberapa tahun, dan juga bisa terjadi setelah akibat adanya cerebral injuries atau kerusakan pada otak, di mana itu dia dapat bertahan selama beberapa tahun atau dia memiliki durasi mungkin hanya beberapa hari. Kemudian di sini dia eee, distribusi nyerinya itu dia tergantung dari lokasi atau neuroanatomical lesion-nya tadi. Kemudian dia biasanya diproyeksikan ke daerah atau sisi kontralateral terhadap sisi otak atau lesi dari otak tersebut, dan namun juga bisa terjadi pada sisi homolateral apabila tumor tersebut atau lesi tersebut terjadi pada batang otak. Kemudian biasanya untuk pain syndrome atau nyeri yang dialami itu dia memiliki karakteristik seperti nyeri yang tumpul atau etching atau mungkin digatal. Kemudian dia biasanya bersifat continuous dan durasinya itu non paroxysmal atau dia jadi terus-menerus. Kemudian diffuse atau dia tidak dapat dilokalisasi. Kemudian dia dapat dieksaserbasi atau diprovokasi apabila dengan suhu yang dingin, dan juga dapat juga terjadi adanya cold allodynia. Nah, di sini biasanya tumor-tumor yang mengakibatkan adanya neuropathic pain itu biasanya adalah tumor-tumor yang dia melibatkan atau merusak struktur-struktur yang dia berfungsi sebagai somatosensoris pada otak, yaitu misalnya pada talamus ataupun juga pada lobus parietal atau postcentral gyrus yang dia bersifat sebagai pusat somatosensoris. Nah, di sini disebutkan bahwasannya pelaksanaan yang utama yaitu dengan menghilangkan penyebabnya, yaitu surgical resection, dan juga pada beberapa kasus yang tidak dapat dilakukan surgical resection, itu dia dapat dilakukan radio surgery. Kemudian di sini dapat diberikan obat-obatan antikonvulsan, misalnya carbamazepine, oxcarbazepine, lamotrigine, atau baclofen. Nah, di sini untuk bab yang selanjutnya yaitu nyeri pada tumor spinal. Di sini disebutkan bahwasanya pada central neuropathic pain akibat adanya lesi pada medula spinalis itu dia bisa bersifat berat dan refraktor terhadap penggunaan
obat-obatan farmakologis atau dengan meskipun dilakukan pemberian obat, itu dia bersifat refraktor. Kemudian tumor pada medula spinalis, itu dia seringkali mencetuskan adanya neuropathic pain yang bersifat campuran dan mengakibatkan nociceptive pain syndrome. Jadi dia tidak hanya bersifat satu, tapi dia biasanya bersifat ada beberapa gabungan seperti tadi allodynia, kemudian ada loss of sensories, kemudian ada sensasi terbakar maupun ada sensasi seperti yang ditusuk-tusuk tadi. Nah, kemudian di sini eee, apa namanya, neuropathic pain-nya itu dia biasanya bisa memiliki karakteristik yang bersifat sentral dan juga periferal, tergantung dari lokasi yang, mengalami gangguan, itu bisa pada spinal cord-nya atau juga pada, apa namanya, eee, nervus root-nya. Itu tergantung dari lokasi mana yang mengalami gangguan. Dan juga di sini disebutkan bahwasannya, neuropathic pain pada medula spinalis, pada lesi pada medula spinalis itu dia lebih sering terjadi dibandingkan dengan lesi yang terjadi pada otak dan juga batang otak. Nah, di mana di sini disebutkan bahwasannya, nyeri itu yang terjadi pada spinal tumor itu, akibat adanya invasi pada epidural space, di mana terdapat seeding pada lutomeningeal, sehingga dia seringkali terdapat, pasien-pasien tersebut dia akan memiliki, radicular pain yang diproyeksikan ke arah, di daerah leher maupun di daerah punggung. Nah, di sini bisa kita lihat terkait dengan, struktur yang ada pada medula spinalis, di mana di sini, yang perlu diperhatikan adanya tumor pada medula spinalis itu dia dapat mencetuskan terjadinya, apa namanya, nyeri neuropatik itu apabila dia terjadi gangguan pada struktur dari, spinothalamic, di mana pada, spinothalamic di sini, spinothalamic lesion atau lesi pada spinothalamic, di mana spinothalamic yang kita tahu dia adalah serabut saraf yang, bersifat aferen, itu yang dia untuk, meneruskan sensors atau, rangsangan yang bersifat nyeri. Jadi apabila ada gangguan pada spinothalamic tract, itu dia dapat mengakibatkan adanya, neuropathic pain. Nah, di sini disebutkan, apabila dia terjadi lesi pada daerah ventral, jadi ventral itu ada di sini, itu dia dapat mengakibatkan juga terjadinya neurological deficit dan juga adanya, seperti thermal dan pain insensitivity dan juga mengakibatkan terjadinya paralisis, di bawah dari lesi tersebut, level dari lesi tersebut. Di mana itu akibat adanya, iskemia pada anterior spinal artery, sehingga dia akan mengakibatkan iskemik pada daerah anterior di sini, yang dia dapat mengganggu, dari spinothalamic tract. Nah, di sini disebutkan juga bahwasannya, apabila dia terjadi lesi yang satu sisi di sini, jadi satu sisi di sini, itu dia dapat mengakibatkan terjadinya, sindrom yang disebut sebagai bone squat syndrome. Nah, kemudian untuk, di sini disebutkan bahwasannya apabila dia terdapat lesi pada daerah sentral, misalnya pada epidemoma, itu dia dapat mengakibatkan adanya gangguan pada jaras spinothalamic tract pada daerah, yang dia, mengalami dekusasio pada sisi kontralateralnya. Sehingga di sini dia akan mengakibatkan, sensory loss maupun thermodynamic atau kadang-kadang terjadi nyeri pada daerah yang, atau sisi yang sama. Nah, di sini contoh pada spinal tumor tadi, tergantung dari lokasinya, apakah, dia, mengakibatkan kerusakan pada spinothalamic tract tadi atau tidak. Apabila dia mengakibatkan penekanan atau istilahnya mengalami kerusakan pada spinothalamic tract-nya tadi, maka
itu dia dapat mengakibatkan terjadinya atau mencetuskan terjadinya neuropathic pain. Ini dia bisa bersifat sentral di sini atau dia juga bisa bersifat periferal. Jadi tergantung dari lokasi dari tumor tersebut. Nah, di sini untuk kesimpulannya itu nyeri yaitu merupakan komplikasi yang sering kali terjadi pada kanker, pada pasien kanker, dan juga biasanya memerlukan asesmen yang appropriate atau yang tepat dan juga penata laksanaan yang tepat. Nah, di sini nyeri akibat adanya tumor pada central nervous system itu dia biasanya berbeda dengan nyeri akibat yang diakibatkan oleh penyakit yang bukan tumor pada daerah CNS dan juga biasanya memiliki patofisiologi yang kompleks dibandingkan dengan nyeri yang non CNS. Nah, di sini diagnosis yang akurat terhadap karakteristik nyeri dan juga penyebabnya itu diperlukan untuk dapat memberikan penata laksanaan sesuai dengan respon dari individu-individu tersebut. Sehingga diperlukan penanganan yang tentunya berbeda pada tiap-tiap individu terkait dengan atau tergantung dengan respon pasien tersebut. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan pada diskusi kali ini. Mungkin apabila ada pertanyaan atau ada tambahan dari senior dan juga teman-teman semuanya, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Dirga. Oke, Oh, bagus. Iya. Jadi ini masalah mungkin yang tidak terlalu kita sering perhatikan ya, tentang nyeri pada kasus tumor otak. Kalau yang di spinal mungkin iya, tapi kalau yang di brain tumor biasanya karena gejala ICP, headache ini sering kita temukan. Dan penanganannya tentu penanganan ICP, dexamethasone, mannitol, dan cara pemberiannya seperti yang biasa kita berikan. Cuma kalau yang kayak thalamic pain, terus nyeri-nyeri karena neuropatik yang kena sensorisnya, itu rasanya jarang kita terlalu perhatikan. Silakan panelisnya dulu sebelum saya lempar ke senior untuk bertanya. Satu dari panelis. Yang tanya, Dok. Silakan. Silakan, Mas Tommy. Sudah dijelaskan dari Dr. Dirga mengenai pemberian obat-obatan analgesik sesuai dengan severity-nya. Dan nomor berapa itu coba ditampilkan? Awal-awal. Nah, ini, Dok. Nah, cuma saya yang masih belum tahu kira-kira parameter apa kita bisa menilai bahwa itu termasuk mild, moderate, atau severe gitu. Oke. Gimana Dr. Dirga? Ya, Dok. Jadi untuk kriteria dari nyeri yang sering kita gunakan yaitu sesuai dengan kriteria kan apabila pasien-pasien itu dia dengan yang masih sadar ya tentunya kita bisa menggunakan visual analog scale. Jadi kita lihat intensitas dari nyerinya 1 sampai 10 itu kita bisa nilai oh ini kira-kira dia nyerinya sifatnya mild, moderate maupun severe sehingga bisa kita berikan sesuai dengan derajat dari nyeri pasien itu tadi. Mungkin itu. Oke, bagus. Jadi itu ada juga dikatakan bahwa drug should be given by the clock rather than on demand. Jadi ada yang diberikan rutin. Kalau saya biasanya ada yang rutin, tapi ada top up-nya kalau masih nyeri. Karena dibilang juga avoid fixed dose. Rutin tapi nggak boleh fixed dose. Jadi rutin diberikan dengan dosis tetap ditapering. Bisa diturunkan pelan-pelan sesuai respon nyerinya. Tapi jangan sampai nunggu dia kesakitan baru kita kasih. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Ada yang lain dari panelis, monggo. Siapa panelisnya? Yang lain, selain Tommy. Asa, Tracy, mungkin Asa, silakan. Fajar, Gale. Asa? Atau mungkin Dokter Joko mau bertanya, Dok? Ada Dokter Joko Widodo, silakan, Dok. Ya.
Ya Mas, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung, Dr. Joko. Mas Dirgaya. Jadi ini informasi yang bagus ya, intinya buat kita semua, khususnya mengenai apa ini manajemen dari neuropathic pain di brain tumor ya. Iya, di brain tumor ya dan spinal ya. Dan juga pada spinal. Dan sama seperti Dr. Boyke tadi sampaikan, Dr. Adian sampaikan tadi, memang kita kurang tidak terlalu involve ya dalam penanganan pain itu ya. Karena memang penanganan pain ini gampang-gampang susah. Jadi makanya karena gampang-gampang susah ya, kita kadang-kadang keterlibatannya itu kecil ya. Jadi hal-hal yang sederhana saja. Padahal kalau kita menghadapi pasien-pasien dengan khususnya dengan brain tumor yang dengan keluhan nyeri itu penanganan kita ini memang kurang maksimal. Saya hanya menanggapi aja tadi mengenai kriteria dari pain ya. Untuk pain assessment itu kriterianya kalau tidak ada 3 itu bisa, yang mulai dari mungkin terputus dok kayaknya dok sinyalnya dok. Ya, agak terputus ya Dr. Joko. Ya. Jadi mungkin sambil menunggu Dr. Joko untuk sign in kembali, jadi untuk seringkali kita dalam pemberian obat-obatan pain ini tadi kita perlu untuk memperhatikan karakteristiknya. Jadi apakah itu dia sifatnya neuropatik atau mungkin dia yang sifatnya tadi akibat peningkatan ICP tadi, sehingga kita bisa memberikan penanganan yang sesuai dengan kok hilang ya penyebabnya. halo Silakan dok. Putus ya. Iya dok. Tidak mengenai derajat pain tadi, jadi ada yang gampang sebenarnya, ada yang tapi memang dipakai ya. Ada yang gampang, ada yang berdasarkan skala, ada berdasarkan rating ya. Jadi ada yang numerical rating scale, itu hampir mirip-mirip juga dengan visual analog scale ya. Jadi ada yang ringan 0, sampai 4 sampai 7 itu sedang, 10 itu berat. Tapi ada yang gampang sebenarnya dengan skala kategori. Jadi kategori itu kadang-kadang masih bisa dipakai juga. Misalnya kategori, artinya kita tanya saja langsung ke pasiennya itu nyerinya bagaimana, beratnya ringan, sedang atau berat sekali. Jadi ada beberapa skala itu. Yang kemudian ini Mas yang mau saya sampaikan itu bahwa memang jenis-jenis nyeri ini kan banyak ya. Ini salah satu aja yang disampaikan tadi mengenai neuropathic pain, baik yang peripheral neuropathic pain maupun central neuropathic pain. Nah, cuman saya ini tidak melihat dari sini ya Mas Dirga ya, mengenai guideline dari khususnya pain management mengenai brain tumor. Jadi di buku ini tidak ada guideline ya. Misalnya seperti algoritma gitu, bagaimana penanganan pain ya, khususnya pada brain tumor. Kalau dari ladder-nya ini ada mild, moderate, dan severe. Tapi algoritmanya enggak ada ya di situ ya, di bukunya ini ya Mas Dirga. Jadi kalau pada di buku ini memang tidak disebutkan dok secara khusus untuk penanganan dari nyeri. Ya dok. Jadi kalau pada buku ini memang tidak disebutkan dok untuk guideline atau manajemen penanganan nyeri pada. Tidak ada algoritma ya? Ya tidak ada dok. Cuma di sini memang disebutkan kalau. Ya dok. Aduh. Terdengar dok suaranya dok. Halo, ya, kedengaran? Ya, terdengar dok. Oh iya, enggak, mengenai algoritma enggak ada ya di sini ya, mengenai penanganan pain ya secara lengkap gitu lah. Tidak ada dok. Jadi kalau untuk penanganan pain itu tadi, itu kan tadi apabila dia nyerinya secara umum tadi dibagi menjadi mild, moderate, dan severe tadi. Nah itu pemberian obat-obatannya tergantung dari
skala nyerinya tadi, Dok, termasuk nyeri yang mana. Nah, sedangkan untuk yang pada kasus-kasus brain tumor, di sini di buku ini hanya disebutkan penyebab terseringnya itu adalah nyeri kepala yang dia akibat adanya peningkatan TIK akibat edema, kemudian juga akibat pertumbuhan dari tumor itu sendiri dan juga gangguan obstruksi dari CSF pathway-nya. Jadi di sini untuk penanganannya di sini cuma disebutkan dilakukan pemberian steroid itu aja, Dok, untuk kasus-kasus pada brain tumor. Nah, sedangkan untuk yang sifatnya untuk nyeri yang sifatnya neuropathic pain itu memang disebutkan di sini tidak ada guideline yang konklusif atau yang spesifik untuk pemberian terapi pada neuropathic pain karena tadi tiap-tiap orang itu dia memiliki respon yang berbeda-beda sehingga memang tidak ada untuk sampai saat ini disebutkan tidak terdapat rekomendasi yang spesifik. Disebutkan seperti itu, Dok. Oke, kalau memang begitu mungkin masukan juga buat saya maupun Dr. Hadian ya. Dr. Hadian ya, bahwa sepertinya kita perlu membuat guideline mengenai pain management pain tumor. Karena banyak kasus pasien-pasien kita itu tidak semuanya mau operasi. Jadi kadang-kadang tidak mau operasi, akhirnya dia membawa pain itu terus-menerus dan itu bisa meningkat dari mild, moderate sampai ke severe. Jadi yang kita tangani selama ini baik di tempat praktek itu kita menanganinya kan hanya yang mild sama yang moderate aja. Ya, biasanya kalau saya pun juga pakai campuran kok ya, selain obat-obatan seperti yang disampaikan tadi untuk menurunkan TIK. Biasanya obat-obatan kalau pasien masih bisa rawat jalan itu ya paling campuran antara paracetamol, kemudian neuroleptik seperti diazepam, kemudian amitriptilin ya. Biasanya campuran dari itu saja. Dan itu biasanya kita pakai, kita tingkatkan sampai moderate, dosisnya ditingkatkan terus. Nah, cuman ada peluang sebenarnya apakah ini nanti masuk ke functional atau ke neuroonkologi. Artinya kalau pasien-pasien yang sudah yang tidak mau operasi tapi membawa pain sampai ke kronik, ya, apalagi dia hanya di rumah tidur-tiduran, gitu ya, atau pasien-pasien yang dengan recurrent brain tumor yang ganas itu, yang sudah tidak ada tempat lagi, misalnya kita melakukan reseksi, maka ada peluang sebenarnya untuk melakukan patient control analgesia, ya, patient control analgesia. Jadi bagaimana kita memberikan intravena itu walaupun tidak dirawat di rumah sakit tapi bisa dirawat di rumah ya. Mungkin kita bisa ikuti itu terus. Nah, nanti tekniknya ada kok itu mengenai patient control analgesia. Jadi itu saja mungkin masukan dari saya, Dr. Radian. Terima kasih, Dr. Joko. Jadi yang ditekankan Dr. Joko tadi itu bahwa tidak jarang pasien-pasien bedah saraf itu sampai pada suatu fase terminal ya, dengan nyeri yang masih ada. Dan kita harus tahu bahwa penanganan kasus onkologi itu goal utama adalah quality of life. Jadi jangan sampai pasien itu walaupun itu end stage ya, karena misalnya kasus residif, tumornya tidak accessible atau memang dia menolak, itu dia menderita. Salah satu penderitaan muncul dari rasa nyerinya tadi. Dan memang ada beberapa racian-racian obat yang bisa kita pergunakan, seperti yang dipakai Dr. Joko tadi, saya juga gunakan, karena kadang mereka berhubungan dengan depresi juga. Stres, tension, headache, tambah sakit. Jadi ada gunanya diberikan golongan obat-obatan seperti kita menterapi tension headache, itu bisa sangat bermanfaat. Diberi antidepresan, terus diberikan obat-obatan yang neuroleptik yang memang untuk neuropathic pain juga bisa diberikan. Terima kasih, Dr. Joko. Mungkin itu bisa jadi bahan kajian kita juga untuk nyeri kondisi akhir. Itu mungkin terlewat memang. Kita tidak pernah membahas itu lebih detail. Mungkin itu bisa jadi tambahan di nanti di buku kita, nanti di buku PNPK kita mungkin bisa jadikan bab berikutnya untuk masukan untuk revisinya itu. Ada masukan lain? Ada senior lain enggak ya? Saya enggak lihat ada senior lain.
Dokter Joni enggak ada. Dokter Joko saja. Mungkin ada pertanyaan dari PPDS terakhir sebelum saya tutup. Jadi memang selama ini yang sering kita alami kalau di poli itu kan memang kebanyakan nyerinya sampai severe, belum sampai severe, rata-rata sampai moderate aja, Dok. Dan rata-rata masih bisa terkontrol dengan pemberian obat, Dok. Itu Pak Fajar enggak nanti? Fajar coba tanya sesuatu. Atau Cepot? Ya, Dok. Ini aja, Dok, saya mau beri pendapat aja, Dok. Tentang tadi terutama yang kan tidak dijelaskan tentang guideline-nya untuk tata cara laksana nyeri. Tapi mungkin apakah bisa misalnya misalnya pasien sedang rasa sakit, kita biasanya tidak memberikan sesuai dengan protap tadi, mild atau moderate. Biasanya untuk supaya pasiennya lebih tenang, pasiennya lebih bisa menikmati hidupnya untuk menghilangi rasa nyerinya, kita biasanya bahkan harus ngasih yang lebih tinggi dulu, baru nanti bisa di tapering off perlahan. Jadi menurut saya bagan protap tadi yang anak tangga tadi itu juga maksudnya tidak harus disesuaikan seperti itu. Yang penting dengan tujuannya demi kenyamanan pasien, kita tembak dulu dengan yang cukup tinggi levelnya. Setelah pasiennya nyaman, baru kita bisa turunkan perlahan, tapering off sesuai dengan kebutuhan aslinya nanti. Gimana menurut Mas Dirga? Apakah setuju seperti itu atau ada pendapat lain? Jadi untuk pemberian obat-obatan ini tadi, memang yang pertama kan tadi kita dari awal kita harus mengakses terlebih dahulu. Jadi apakah memang nyerinya ini dia termasuk yang mild, moderate, atau yang severe. Dan juga kita juga perlu mengakses apakah ini nyerinya dia akibat yang non-neuropatik atau yang dia sifatnya neuropatik. Sehingga kita bisa memberikan obat-obatan yang sesuai. Nah, tadi yang disebutkan oleh Fajar tadi, apabila misalnya apa yang dimaksud dengan step ladder di sini, itu adalah kaitannya apabila kita memberikan obat-obatan sesuai dengan asesmen yang kita lakukan, oh ini cuma nyeri. Tetapi setelah kita berikan obat-obatan yang sesuai dengan kategorinya, ternyata kok dia masih masih dia nyeri atau dia malah nyerinya meningkat, nah makanya disarankan untuk ditingkatkan lagi. Nah, boleh nggak kalau misalnya kita memberikan obat-obatan yang misalnya kita mengaksesnya dia cuma moderate, tetapi kita langsung memberikan yang severe. Kalau dari pendapat saya sendiri, itu kaitannya nanti kita perlu memperhatikan terkait dengan masalah side effect-nya memang. Jadi memang tidak masalah kalau misalnya kita, tujuannya kalau memang dia sudah pada fase-fase yang aktif, yang dia sekiranya memang tidak dapat ditangani dengan obat-obatan yang biasa, tidak masalah kalau memang kita memberikan dengan pengobatan yang untuk yang severe tadi. Cuma kita perlu memperhatikan mengenai masalah side effect-nya, karena obat-obatan yang severe ini yang termasuk dengan opioid tadi, side effect yang perlu kita perhatikan adalah efek sampingnya, yaitu dia bisa mengakibatkan depresi atau cemas. Sehingga kita perlu memberikan mungkin obat-obatan yang lain, adjuvan, sebagai antidepresi misalnya, atau yang tadi disebutkan oleh Dr. Joko maupun Dr. Adian. Tapi yang perlu diperhatikan, kalau misalnya memang untuk yang WHO analgesic ladder di sini, itu adalah petunjuk atau arahan apabila kita mengalami pasien itu dia tetap merasakan nyeri atau nyerinya itu dia bertambah dengan pengobatan yang kita lakukan, itu ditingkatkan sesuai dengan klasifikasi dari nyeri tersebut. Mungkin itu sih yang untuk yang WHO analgesic ladder-nya ini yang dimaksud seperti itu. Cuma kalau tadi yang disampaikan Fajar mungkin tidak masalah, tetapi kita perlu mempertimbangkan juga terkait dengan side effect-nya. Karena kalau untuk yang apabila pasien sudah terbiasa kita berikan obat-obatan yang kategori yang sedang, padahal dia sebenarnya nyerinya itu dia termasuk yang moderate, khawatirnya adalah nanti pasien itu apabila kita berikan obat-obatan yang
sesuai dengan golongannya, itu malah nanti pasien secara psikis itu dia merasa, oh aku tidak tidak bisa kalau misalnya tidak minum obat-obatan yang ini gitu kan, atau yang harusnya digunakan untuk yang severe. Jadi secara psikis pun itu nanti juga bisa berpengaruh terhadap psikis pasien juga, sehingga nanti kita perlu memperhatikan pemberian obat-obatan diharapkan ya sesuai dengan golongannya itu tadi, apakah dia mild, moderate maupun severe. Mungkin itu yang perlu diperhatikan. Ini gampang jawabannya itu. Yang penting pasien hilang nyerinya. Kita startnya dia dari mana? Kalau dia startnya sudah moderate, kalau dikasih paracetamol aja mungkin nggak hilang. Makanya asesmen awal apakah dia nyerinya ringan, sedang atau berat itu penting. Wah ini masuk nyeri sedang ini. Wah saya kasihnya mungkin langsung main tramadol. Atau masih mild, coba Novalgin dulu. Seperti itu. Pasien post-op aja saya kasih cuma Novalgin 1 hari, habis itu besoknya saya kasih paracetamol. Itu sangat terkontrol biasanya. Jadi tergantung derajat nyerinya bagaimana, kita tembak sesuai dengan keluhannya. Dan jangan lupa terapinya itu bukan cuma farmakological, tapi juga psikological juga. Tidak cukup dia diberikan itu, dan cara pemberiannya juga penting. Jangan sampai waktu nyerinya sudah muncul baru dikasih, dia lebih Makanya kadang terjadwal dulu di awal, terus kemudian kita turunkan pelan-pelan, ganti ke switch ke oral, tapi injeksinya tetap standby. Kalau perlu dikasih. Mungkin itu. Dr. Joko mau menambahkan komen terakhir sebelum saya closing? Ya, jadi mengenai masalah ini ya, tapi kita tetap ya, Dr. Mas Fajar ya. Jadi kita tahu kan mengenai dari WHO definition mengenai pain itu kan unpleasant sensories dan emosional. Jadi memang edukasi itu cukup berpengaruh di sini selain dari obat-obatan untuk sensorisnya ya, dalam hal ini neuropathic pain-nya. Jadi urutan-urutan ini sebenarnya dibuat oleh WHO itu berdasarkan definisi operasional pain yang dibuat oleh WHO tadi. Jadi memang resikonya kalau kita nanti menghadapi pasien, kalau kita tidak memberikan, kalau pasien itu sudah mendapatkan terapi sebelumnya, ya, yang sudah dengan level terapi yang lebih tinggi, kemudian kita ternyata assess dia masuk di dalam misalnya neuropathic pain yang level ringan, padahal dia sudah diberikan oleh dokter lain dengan level yang moderate. Nah, nanti kita kalau kasihkan itu tanpa kita memberikan edukasi, biasanya kita nanti risikonya itu dianggap, waduh ini nggak cocok dengan dokter ini, dokter yang sana itu cocok. Nah itu risiko. Makanya itu tetap edukasi itu penting ya untuk mengatasi emosional tadi. Kadang-kadang emosional kan menyebabkan pain yang menjadi berlebihan. Nah itu penting. Jadi ditekankan bahwa mulai dari lesinya atau penyakitnya dan juga level dari pain-nya itu. Makanya nanti kalau misalnya kita memberikan edukasi, ini saya berikan yang level yang rendah. Biasanya pasien saya terangkan begitu mau. Jadi ini saya pilihkan dosis yang rendah, yang aman dulu. Ya, nanti kalau misalnya cocok ya itu diteruskan. Tapi kalau masih nyerinya masih terasa, baru nanti dia berikan informasi ke kita, kemudian kita baru tingkatkan. Tetapi edukasi dari awal itu memang penting dan itu bisa mengatasi yang hal seperti itu. Terima kasih, Dr. Radian. Ya, itu pesan penting ya. Jadi pasien dikasih tahu bahwa memang obatnya ini adalah tangga pertama. Masih ada pilihan lain. Nah, itu penting itu, betul sekali. Jadi dia tahu bahwa ini obat ini kita mulai, kan orang juga takut nanti kecanduan, nanti apa, itu selalu pertanyaan pasien. Karena kalau diberi morfin segala macam itu bisa efek sampingnya adiksi juga. Betul sekali. Terima kasih Dr. Joko, waktunya sudah 1 jam lebih. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung, senior lain tidak ada. Kita akan bertemu secara rutin, 1 jam kita komitmen selesai supaya tidak terlalu bosan. Dan tolong presenter latihan 30 menit selesai. Ya, dan tidak pakai apa ya lagi ya. Oke. Oke ya, terima kasih Dr. Joko sekali lagi atas partisipasinya. Teman-teman BPJS tetap semangat di masa pandemi, kita tetap belajar. Kalau begini kan dicicil. 1 bulan habis 1 buku, lumayan kan?
dimasukin YouTube, nanti adik-adiknya tinggal lihat. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.